Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 Bimbingan dan Konseling akan mendiskusikan diskusi kami dengan topik format kegiatan BK. Sebelum kami mendiskusikan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi format kegiatan BK. Baiklah, untuk tugas kali ini merupakan tugas dari mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Herman Nirwana, MPD Kons, dan Ibu Triave Nuzila Zahri, MPD Kons. Baiklah, untuk pemulaian diskusi kita pada kali ini, penyampaiannya akan disampaikan oleh Anissa dulu. Kepada Anissa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan saya Anisha Rizky Pratama dengan NIM 2112950 akan menjelaskan materi kami tentang jenis format kegiatan bimbingan dan konseling BK. Yang pertama yaitu ada format klasikal. Format klasikal yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Klasikal adalah format kegiatan BK yang melayani sejumlah peserta didik dalam rombongan belajar suatu kelas atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun 2014, halaman 102. Konseling format klasikal dapat dilakukan dengan menggunakan model pendekatan student centered learning atau yang disebut dengan SCL. Pembelajaran perpusatan pada peserta didik selama ini guru BK atau konselor cenderung hanya menggunakan pendekatan teacher centered learning atau yang disingkat dengan TCL. Pembelajaran perpusatan pada guru. Hal ini sangat bertentangan dengan tuntutan kurikulum KTSP. Juga tentu kurikulum 2013 dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 membuat bahwa karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Proses pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan 3 ranah pendidikan yang berupaya melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan prinsip belajar menekankan pada yang pertama yaitu perbedaan individu di antara kemampuan awal, yang kedua partisipasi aktif peserta didik, ketiga berpusat pada peserta didik, yang keempat mengembangkan kemampuan mereka, dan yang kelima penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Layanan konseling format klasikal atau bimbingan klasikal menggunakan 3 bentuk jenis layanan. Yang pertama yaitu layanan informasi untuk materi yang berkenaan dengan teori-teori ilmiah dan berupa informasi yang aktual, seperti masalah remaja, perkembangan remaja, motivasi belajar, presentasi belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan remaja, motivasi belajar. Yang kedua, layanan penguasaan konten untuk mengembangkan dan melatih penguasaan konten yang diperlukan dalam kehidupan, seperti cara belajar yang baik, meningkatkan disiplin di sekolah, cara bertamu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, layanan penempatan penyaluran, seperti permintaan
peminatan peserta didik, penjurusan, pemeliharaan keterampilan, dan lain sebagainya. Yang yang kedua ada format kelompok. Format kelompok yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi dan bersifat profesional, vokasional, dan sosial. Menurut Prayitno 2004, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suatu kelompok. Bimbingan kelompok memiliki ciri khas terdiri yakni memanfaatkan kelompok dalam proses 30 layanan. Mengemukakan tujuan umum dan khusus bimbingan kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum bimbingan kelompok adalah perkembangannya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok. Sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkukung serta tidak efektif. Melalui layanan bimbingan kelompok, diharapkan kondisi tersebut dapat dikembangkan secara optimal. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari bimbingan kelompok adalah membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau yang hangat dan menjadikan perhatian peserta didik. Melalui dinamika kelompok yang intensif dan pembahasan topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun nonverbal juga ditingkatkan. Yang ketiga ada format individual. Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah klien yang bermuara pada teratisinya masalah yang dihadapi klien. Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari life style serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Format layanan individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan, yang mana seorang konselor dan klien itu untuk menyelesaikan masalahnya klien harus dengan cara bertatap muka. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Suci. Pada moderator, saya kembalikan. Baiklah, saya Suci Rahmadani dengan nomor NIM 2002210 dengan nomor absen 10 akan melanjutkan penyampaian materinya yaitu tentang format lapangan. Menurut Rusman, tahun 2017, halaman 54, format lapangan merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seseorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Sehingga di dalam format ini, kegiatan yang dilakukan berupa mengingat objek-objek tertentu yang tidak terdapat di dalam ruangan. Misalnya, contoh pada layanan lapangan ini yaitu layanan yang dirancang untuk mengenal berbagai program studi yang ada pada perguruan tinggi tertentu. Nah, di sini contohnya misalnya suatu sekolah ataupun SMA yang ada rancangan kegiatan mengenai studi tour pengenalan program studi yang ada di perguruan tinggi.
Misalnya, sekolah tersebut mengadakan program studi tour ke UNP yang mana dari sekolah tersebut siswa-siswa akan mengenal apa saja jurusan-jurusan yang ada di UNP dan bagaimana fakultas ataupun bagaimana di lapangan contoh langsungnya. Anak siswa akan dapat melihat langsung bagaimana contoh dari program studi yang akan dilanjutkannya setelah itu. Selanjutnya, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa kita lakukan dengan cara praktik lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah yang disebut dengan istilah PLKB, PLBK, luar sekolah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, keterampilan, dan sikap dari siswa atau klien tersebut. Oleh sebab itu, konselor atau guru harus bisa memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa dengan baik. Manfaat PLBK luar sekolah bagi siswa adalah untuk dapat mencegah dan mengatasi terjadinya masalah-masalah pribadi dalam bersosialisasi dengan siapapun. Selanjutnya, next, format jarak jauh. Menurut Ahmad, tahun 2013, seiring dengan semakin canggihnya teknologi, sehingga jarak tempat tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkomunikasi. Nah, di sini termasuk juga bagi seseorang untuk berkomunikasi dalam memberikan layanan kepada seseorang. Di sini, telepon bisa kita gunakan untuk menyelenggarakan layanan format jarak jauh ini. Dalam hal ini, klien dengan konselor bisa berkomunikasi dengan menggunakan media teknologi dengan rangka mengatasi permasalahan klien. Misalnya, seperti layanan konseling perorangan hanya dapat dilakukan menggunakan format individual yang secara bertatap muka. Jadi di zaman sekarang, konseling perorangan sudah dapat dilakukan menggunakan peralatan seperti HP, video call, ataupun Zoom meeting. Jadi pada format jarak jauh ini, seseorang layanan yang diberikan menggunakan berbasis online. Next, selanjutnya yaitu format kolaboratif. Menurut Ahmad, tahun 2013, dalam upaya memberikan pelayanan kepada klien, ada kalanya konselor perlu bekerjasama dengan pihak lain. Nah, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, petugas perpustakaan, dan pihak-pihak lain yang dirasa perlu. Kolaborasi dalam bentuk kerjasama perlu dibina dan dikembangkan oleh setiap pihak dengan tujuan merentaskan masalah klien. Misalnya, seorang siswa mengalami masalah belajar atau jarang mengerjakan tugas sehingga nilai mata pelajaran yang berhubungan dengan tugas ini rendah. Nah, di sini guru BK bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, contoh lain dari format kegiatan kolaborasi ini misalnya seperti sekolah akan mengadakan penyuluhan tentang bahayanya pergaulan bebas. Nah, di sini guru BK bisa bekerja sama dengan kepolisian ataupun guru agama dan guru biologi untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik secara berkelompok, bagaimana dampak dari pergaulan bebas, baik dari segi kesehatan, ke segi agama, maupun yang lainnya. Nah, baiklah, hanya itu materi tentang format kegiatan BK. Selanjutnya, kita akan berdiskusi nih bagaimana contoh-contoh dari kegiatan BK. Untuk yang pertama, Anissa bisa dijelaskan bagaimana nih contoh dari format klasikal. Kak, bisa diulang lagi pertanyaannya, Kak? Baik, baiklah selanjutnya untuk diskusinya nih, bagaimana nih Nisa, apakah bisa dijelaskan bagaimana contoh dari format klasikal ini pada layannya di sekolah? Kepada Nisa dipersilahkan.
format klasikal itu bukan guru BK atau konselor bertanggung jawab penuh dalam membangun atau melaksanakan, mengatur atau mengelola dan pemimpinan proses layanan yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Di samping itu, dapat bekerja sama dengan guru mata pelajaran ketika membangun atau melaksanakan, mengatur atau mengelola, dan memimpin kegiatan. Untuk dapat memainkan peran secara optimal, maka guru BK atau konselor hendaknya memiliki pengaturan yang luas, kepribadian yang terpuji, keterampilan teknik layanan yang memadai, dan berformat yang menarik. Berpengetahuan luas yang dimaksudkan untuk memberikan kepuasan peserta didik dalam memberikan informasi atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik, namun di samping itu, hendaknya dimiliki penguasaan atau pemahaman secara mendalam tentang apa yang akan diberikan kepada peserta didik secara tatap muka di kelas. Ciri kualitas pribadi konselor yang efektif yaitunya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kesejahteraan orang lain, kemampuan dan kehendak untuk berada dalam kegembiraan dan kesejahteraan klien. Di samping itu, kepribadian konselor yang diharapkan adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, sebagai teladan dalam kehidupan dipercayai berpengetahuan luas, peka, bijaksana, teliti, dan memahami klien. Dapat memahami kepribadian individu, mengutamakan klien, cerdas, jujur, ramah, mudah bergaul, bersedia mengakui kesalahan, terbuka untuk perubahan positif dan maju, bertanggung jawab, sungguh-sungguh, sabar, dan ikhlas. Selain itu, guru bimbing dan konseling atau konselor mampu menyusun persiapan, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman dalam kelas, sehingga semua peserta didik mampu memberikan arah yang jelas dan tujuan serta manfaat belajar bagi peserta didik atau klien dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK mampu menjadi fasilitator dalam kelancaran proses belajar, mampu memberikan informasi yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan IPTEK. Layanan format klasikal tidak hanya terbatas pada penyampaian satu atau dua permasalahan, akan tetapi juga mencakup berbagai permasalahan yang ada atau muncul di sekolah. Untuk dapat melaksanakan layanan format klasikal yang baik, guru BK atau konselor hendaknya menerapkan prinsip-prinsip bimbingan konseling yang dapat membangun terjadi interaksi psikopedagodik. Yang dimaksud dapat dibangun komunikasi yang harmonis dan mempunyai arti penting bagi tercapainya perkembangan didik yang optimal. Sekiranya itu yang dapat Anissa jelaskan, Kak. Baiklah, selanjutnya tentang format kelompok yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang contohnya yang mana dalam format kelompok ini, yang mana kita tahu layanan yang diberikan dalam suasana kelompok yang memiliki ciri khas sendiri dengan memanfaatkan lebih dari 30 proses layanan. Dengan layanan kelompok ini, guru BK atau konselor memberikan informasi kepada seluruh peserta kelompok yang terkait dengan masalah-masalah atau isu yang diangkat. Dalam hal ini, guru BK dapat sebagai narasumber ataupun pemimpin dalam diskusi, yang mana guru BK memberikan informasi, misalnya seperti pada layanan kelompok siswa kelas 12 yang akan memilih jurusan ataupun program studi untuk kelanjutan karirnya. Nah, di sini guru BK berperan sebagai pemimpin diskusi yang mana mengarahkan dan memberikan informasi terkait yang sesuai dengan minat bakat dan program studi yang akan dipilih oleh siswa tersebut. Baiklah, selanjutnya
Untuk format individual, saya minta lagi kepada Anissa untuk menjelaskan contohnya. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, format individual ini akan diaplikasikan ke dalam layanan perorangan, yang mana seorang klien untuk menyelesaikan masalah diperlakukan dengan cara bertatap muka antara konselor dan klien. Contoh dari format individual ini yaitu seperti maaf, saya ulangi. Konseling individual merupakan proses interaksi yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Cuman itu yang bisa Anissa jelaskan, Kak. Kalau ada tambahannya boleh ditambahin, Kak. Baik, terima kasih Nisa. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang format individual. Yang mana kita tahu kan ini formatnya individual, jadi proses pemberi bantuannya dilakukan melalui antara konseling dengan konselor. Jadi berhadapan antara cuma individu yang memiliki masalah dengan konselornya. Misalnya pada masalah seorang siswa memiliki masalah. Nah, di sini dia menemui guru BK-nya, misalnya terkait masalah kecemasan yang mana siswa tersebut memiliki rasa cemas yang berlebihan apabila diminta oleh gurunya untuk tampil di kelas. Berikan oleh guru BK langsung kalah. Nah, yang mana kita tahu tadi format kegiatan lapangan ini yang kegiatannya dilakukan di luar kelas ataupun lapangan. Untuk contohnya yaitu misalnya suatu sekolah, misalnya sekolah SMA, mengadakan studi tour ke universitas terkenal yang ada di daerahnya. Misalnya sekolah tersebut pergi ke Universitas UNP, yang mana yang dituju yaitu karena sekolahnya SMA, berarti yang dituju misalnya fakultas FMIPA, yang mana nanti di sana siswa-siswa bisa mengenal program studi apa saja yang ada di FMIPA UNP. Selanjutnya misalnya juga ada fakultas FISIK, yang mana akan dikunjungi juga oleh program studi yang ada di fakultas FISIK. Untuk format jarak jauh akan dijelaskan oleh Anissa. Bagaimana contoh format jarak jauh? Kepada Anissa dipersilakan.
Baik, layanan jarak jauh itu contohnya seperti saat seorang guru cuman bisa kayak di masa COVID ini. Contohnya dalam belajar, kita cuma bisa melalui Zoom atau lewat HP, video callan, bercerita kepada seorang guru apa yang kita ceritakan gitu. Cuman bisa melalui sosial media gitu. Baik, terima kasih Nisa. Untuk selanjutnya yaitu format kolaboratif. Nah, di sini contoh dari format kolaboratif yaitu misalnya sekolah mengadakan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Nah, di sini guru BK dapat berkolaboratif atau bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya kepolisian, dari kesehatan, puskesmas, dan dari kalau di sekolah misalnya tidak ada dana dari sekolahnya, guru penjasnya bisa digunakan format layanan ini, yaitu dengan kolaborasi guru BK dengan guru-guru ataupun narasumber-narasumber yang berpotensi untuk memberikan informasi kepada siswanya di sekolah. Nah, baiklah semuanya, itulah diskusi kami dari kelompok 10 tentang format layanan BK. Terkurang dan salahnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah.